Halo semuanya, hari ini kita memasak lasagna dalam 1 menit, 1 jam, dan dalam 1 hari. 1 menit telah berlalu. Dalam waktu singkat ini, satu-satunya hal yang bisa dipanaskan adalah microwave adalah ini. Kita tetapkan waktu 55 detik. Setelah waktu ini sudah siap, mari kita coba. Pada prinsipnya, ini bisa dimakan. Tapi rasanya, ini tidak seperti daging dalam lasagna ini. Jadi kita memiliki 1 jam untuk menyiapkan lasagna berikutnya. Taruh wajan di atas kompornya, tambahkan minyak, dan goreng daging gilingnya. Kita pecahkan dengan spatula agar tidak matang dengan satu potongan daging padat. Segera setelah digoreng dengan wadah yang indah, buka saus bolognese yang sudah jadi, dan tuangkan selama toples saus ke dalam wajan. Kita tetap mencampur semuanya ini, dan kupas sedikit. Selesai. Kita juga menggunakan parut lembaran adonan siap dipakai untuk lasagna ini. Nah, di mana kita dapat keju? Parut keju keras ini dapat bertahan kasar. Selesai. Kita juga butuhkan saus krimnya, dan kita butuh mengumpulkan sausnya lasagnanya semuanya. Jadi kita letakkan selembar adonan bawah ini. Setelah kita saus telurnya, berikutnya adalah daging cincangnya. Kami ratakan. Sekali lagi adonannya. Saus. Keju parut. Adonan. Daging cincang. Dan diisinya bergantian. Kita kumpulkan lasagna ke bagian paling atas. Jadi kita kirimkan semua ini ke oven. Dalam mode atas dan bawah pada 200 derajat ini. Selesai. Pada tahap ini, lasagna benar-benar siap dalam 1 jam. Mari kita potong-potong. Menurut saya, ternyata lebih cantik dari lasagna pertama. Mari kita coba. Ya, ini berkali-kali lebih enak daripada yang dibeli toko. Jadi kita memiliki 1 hari penuh untuk menyiapkan lasagna ketiga. Mari kita mulai dengan sayuran. Wortel menjadi 2. Dan larutkan di atas piring. Kemudian potong-potong. Dan rembukan menjadi kubus. Lalu kita taruh seledri juga. Dan dibuat sedotan. Bawang besar menjadi 2. Buat sayatan dari atas ke bawah. Dan potong menjadi kubus kecil. Alih-alih daging kencang, kita masakkan daging sapi ini dan kita potong menjadi setiap bagian menjadi 1 tulang yang tersisa. Nah, hal terakhir yang Anda perlu lakukan adalah bacon ini.
Dengan semua set ini kita pergi ke kompor. Dan hal pertama yang penting yang digoreng adalah giga. Kita lakukan ini dengan daya maksimum kompor untuk mengatur kerak dengan cepat. Dan balikkan ke sisi lain. Kerak di kedua sisi yang sudah siap. Tuang iga ke dalam loyangnya. Bacon adalah yang berikutnya. Jadi kita kirimkan ke wajannya. Kita perlu cairkan lemak darinya dengan rasa asap. Dan sudah menggoreng semua sayuran kita di atasnya. Secara kira-kira 3 menit sudah cukup dan mereka menjadi lebih transparan. Setelah ini kita buka sebotol anggur merah. Dan tambahkan sayuran. Kita juga membuka toples tomat dengan sausnya sendiri. Dan kita tumbuhkan ke penggorengan. Semua ini diasinkan dan dibumbui. Lalu dicampur. Dan kita letakkan ke loyangnya. Saya memutuskan untuk menambah sedikit anggur lagi. Dan menutup loyang dengan kertas timahnya. Kita kirimkan ke oven. Dagingnya akan beranas selama 107 jam. Sudah waktunya. Kita lepaskan kertas timahnya. Dan sekarang kita keluarkan semua potongan daging dari loyang. Dan masukkan ke dalam mangkuk. Dan sekarang kita tinggal keluarkan daging dari tulangnya. Secara praktis menghilang. Selesai. Sekarang dengan menggunakan 2 garpu, kita robek daging menjadi serat. Sudah kita kembalikan seratnya ke dalam sayuran. Lalu kita aduk. Di sini kita gosok keju parmesan yang enak. Lalu diaduk kembali. Isi utama sudah siap. Mari kita beralih ke adonan. Dalam mangkuk ini, tuangkan tepung dan bagi 2 telur. Dan yang utama adalah semua kuning telur tetap utuh. Dan sekarang kita hanya misahkan dari protein dengan tangan dan pisahkan ke dalam tepung. Dan semua 10 kuning telur. Untuk rasa, kami beri garam semuanya. Dan untuk elastis adonannya, tuangkan minyak ke dalam zaitunnya. Dan oleh ini terbuat dari dahulu, sehingga spatulanya. Lalu dengan tangan Anda.
Adonan yang sudah dilali dipindahkan ke bungkus lainnya dan dibungkus. Kita biarkan beristirahat di lemari es selama 1,5 jam. Setelah itu kita balikan, tekan sekali lagi, dan potong menjadi 2 bagian. Ya, kita buatnya. Dan tekan lagi. Setelah itu kita gulung masing-masing dengan rolling pin, sehingga berbentuk oval. Dan dengan bantuan pisau ini kita bagi menjadi 2. Dan sekarang saya butuhkan mesin seperti ini untuk mengeluarkan adonan. Kita arahkan lapisan adonan kita ke antara gulung-gulung dan putar pegangannya. Pertama kali adonan ini dilewatkan, setelah itu kita kurangi jarak antara rollnya dan kita gulir lagi. Dan kita akan lakukan ini secara berulang-ulang. Adonan akan menjadi lebih tipis dan tipis lalu kita mengarahkannya dengan tepat agar adonan tidak pecah dan penggulung. Dan kemudian kita akan memiliki lapisan yang besar dan tipis. Kita ulangi hal yang sama dengan sisa adonannya. Sekarang Anda perlu memotong spray ini dari semua sisi. Cuaca air di atas kompornya. Dan kita kirim adonan ke dalam air mendidih. Setelah 5 menit kita keluarkan dan letakkan di atas tisu. Celupkan kuas ke dalam minyak zaitun dan olesi adonannya. Kita ulangi semua ini dengan sisa lapisan. Dan kemudian agar nyaman mengumpulkan pelaksananya, kita letakkan adonan ini satu sama lain. Dan itu sebabnya kita lumasi dengan minyak, agar tidak saling menempel sekarang ini. Kita alih ke saus becamelnya, kita cetakkan minyaknya. Setelah itu kita potong 30 gram, mengirimkannya ke panci, dan taruh ke atas kompor. Setelah ini perlu dicairkan. Setelah itu kita tuangkan tepung sebagai pengental campur agar mentega terserap ke dalam tepung. Dan tuangkan 600 ml. Dan segera dengan bantuan pengocok ini kita larutkan gumpalan adonan. Dari bumbu pala dan garam. Dan setelah itu kita bisa mengentalkannya saja dan bechamel sudah siap. Nah, mari kita melaksanakannya. Kita kumpulkan isian dagingnya dan piringkan ke bagian bawah loyang. Kita distribusikan secara merata. Kemudian kita sebarkan lembaran adonan. Tuangkan saus becamelnya. Dan seterusnya, lapisan ini bergantian. Dan kita infus formulirnya dan kita oleskan banyak keju. Lalu kita dorong semuanya ke oven. Lasagna dipanggang selama 40 menit. Ini semua siap ini. Kita potong menjadi beberapa bagian. Dan keluarkan salah satunya di atas piringnya. Halo semuanya, hari ini kita akan memasak mie dalam 1 menit, 1 jam, dan 1 hari. Menit telah berlalu.
Selama ini, Anda bisa mengatur kucel untuk menyeduh mie yang sudah jadi. Mari kita buka dan tambahkan bumbu. Tuangkan air mendidih. Dan setelah menunggu sebentar, kita siapkan mie-nya. Mari kita coba. Mie ini rasanya tidak enak sama sekali. Sekarang kita akan memasak mie dalam 1 jam. Kita butuhkan telur ayam. Kita pecahkan 5 buah. Tuang 200 gram tepung di atas meja. Kita hanya menatkan kuning telurnya dengan tangan kita. Kita buat corong dalam tepung. Dan isi dengan kuning telur. Lalu tambahkan sedikit minyak zaitun. Garam. Dan kita mulai aduk. Pertama dengan garpu. Lalu dengan tangan kita. Adonan telur sudah siap. Bungkus dalam film dan diamkan selama 15 menit ini. Kemudian taburkan tepung di atas meja. Kita keluarkan adonan yang sudah diseratkan. Lalu gulung dengan rolling pin-nya. Saat kita memiliki lapisan adonan yang besar, kita mulai melipatnya. Dan potong-potong tinggal melurus. Setelah diluruskan minyak saja, cukup dilempar saja dengan jari. Jadi kita kirimkan untuk dimasak. Ini bukan pasta kering, jadi dimasak lebih cepat. Biasanya 2 menit dan dapat dikeringkan melalui saringan. Dan potong pulp dari lada Bulgaria juga. Dan potong menjadi potong-potongan kecil. Berikutnya adalah wortel. Kita rencanakan sehingga kita mendapatkan piring-piring tipis. Dan ini sudah menjadi sorotan kecil. Yang terakhir adalah paha ayam. Mari kita potong-potong. Tuang minyak ke atas penggorengan. Lalu goreng ayam terlebih dahulu. Dan beberapa saat kemudian kita tambahkan sayuran. Goreng hanya beberapa menit. Jadi, ayo buat saus berbahan dasar kecap. Saus pedas sriracha. Saus teriyaki, cabai, lada hitam dan merah. Tetap bercampur rata dan saus sudah siap. Lalu kita letakkan ke woknya. Ini mie telurnya. Lalu campur untuk terakhir kalinya. Kita perlu angkat dari kompor dan pindahkan ke mangkuk. Saat ini, mie sudah siap dalam 1 jam. Mari kita coba. Ya, mie ini hanya 10 kali lebih enak dari yang sebelumnya. Rasanya manis asam pedas.
Baiklah, mari beralih ke mie yang akan makan waktu seharian untuk mempersiapkannya. Khusus untuk kita memesan bikisan dengan produk Cina. Banyak hal yang menarik dalamnya. Mari kita buka. Dan hal yang pernah kita ketemui adalah kacang hitam ini. Kita akan membuat pasta khusus dari mereka. Buka dan tuangkan. Lalu tuang. Isi dengan air. Dan biarkan dalam bentuk ini terendam selama 8 jam. Yang berikutnya ada dari kotak Cina adalah minyak wijen. Kita akan menggoreng semua yang ada atasnya, rasanya tidak biasa. Rasanya ini gosokkan jahe. Tambahkan cabai kecil. Tiriskan sisa air dari kacang hitam. Dan juga ke dalam wajan. Pertama, goreng sedikit. Dan isi dengan air. Ini juga termasuk kecap, gula, dan cuka. Masak kacang sampai empuk dan tuangkan isi ini. Lalu kita tuang wajan ke dalam blender. Giling semuanya menjadi pasta. Selesai. Tuang pasta kacang ke dalam mangkuk. Lalu berikutnya adalah bubuk Cina kansu ini. Ini adalah alkalida untuk adonan yang membuatnya rasa sangat kental. Kita buka dan tuangkan 30 gram ke dalam panci. Tuangkan 70 ml air dingin. Kita menutup panci saus. Dan kocok hingga larut menjadi bubuk dalam air. Kita juga butuhkan tepung Cina dengan kandungan gluten yang tinggi. Kita kirim 1 kg ke mangkuk. Tuang setengah liter air dingin. Di sini kita tambahkan setengah dari campuran kita dengan 20 gram garam dan masukkan ke dalam adonan. Adonan diuleni selama 30 menit. Kita bungkus dalam sebuah filmnya. Dan kita kirimkan ke lemari slice selama 2 jam. Ini sudah istirahat. Tuang minyak ke atas meja. Lalu kita cetak adonannya. Kita taruh di atas minyak. Hancurkan. Tuangkan air dengan bubuk kansu untuk kekenyalan dan uleni. Lalu aduk. Rasanya adonan ini lebih permen karet yang besar. Kita bentuk sosis darinya. Kita regangkan tubuh ke samping. Lalu kita putar menjadi kuncir ini. Lipat 2 lagi. Dan ulangi tindakan yang sama selama 10 menit lagi. Berkat ini, adonan akan meregang lebih baik. Lalu kita potong kecil-kecil, tutupi dengan film, dan diamkan selama 10 menit. Jadi, kita ambil 1 potong. Taburi dengan tepung Cina dan ini, gulung menjadi tabung. Lalu, kita akan regangkan. Kita butuh lipat 2 kali, regangkan lebih keras, lipat lagi, regangkan, dan ulang ini beberapa kali. Ternyata mie ini begitu kental. Kita kirimkan untuk dimasak. Mie seperti dimasak dalam waktu 30 detik. Lalu tiriskan melalui saringan.
Setelah itu kita kembali. Agar mie tidak saling menempel, tambahkan minyak wijen dan aduk. Setelah itu rata. Untuk isian, potong bawang bombay menjadi potongan besar. Lalu bawang ini kita potong. Dan singkuem. Juga jamur champion, setiap jamur dipotong menjadi 4 bagian. Jahe segar, pertama kita kupas dengan sendok. Dan potong dulu menjadi telat petipisnya. Lalu dengan sedotan megatonnya juga. Perut babi ini kita potong menjadi prinsip yang sama. Selesai. Udang dan cumi akan dimasukkan ke dalam mie ini, tetapi harus direbus terlebih dahulu. Secara biasanya 30 detik dan kita tangkapnya kembali. Selesai. Mari kita ambil pasta kacang kita. Anda juga membutuhkan saus tiram ini. Kaldu ayam dalam bentuk butiran, monosodium glutamat digunakan sepanjang waktu di Asia, minyak wijen, dan kita pergi keluar. Kita akan masak dengan oven yang reaktif ini, tapi pertama-tama kita akan potong kayu bakar menjadi serpihan kecil. Jadi, kita akan buka kompartemen untuk kayu bakar, kita nyalakan bahan bakar kering, lalu kita buang. Anda bisa letakkan serpihannya. Kompartemen ini bisa ditutup, tetapi ventilasi udara sebaiknya dibuka. Api menyala, dan Anda bisa menuangkan minyak wijen ke dalam woknya. Goreng daging babi terlebih dahulu. Lalu, tambahkan 2 jenis bawang bombay, dan aduk. Kita tuang kecapnya. Untuk jahe, ini champion, dan makanan laut. Goreng semua ini di atas api megasil. Sedikit gula pasir. Saus tiram juga. Kaldu ayam yang sudah dihaluskan. Monosodium glutamat untuk menambahkan rasa. Sedikit pasta kacang kita. Lalu campur lagi. Isi semuanya dengan air. Selain itu, Anda perlu mengecerkan sedikit kanji. Lalu kita tuangkan ke dalam wajan agar saus menjadi lebih kental saatnya menambahkan mie. Dan terakhir kita potong daun bawang. Lalu pindahkan ke wok. Dan campur untuk yang terakhir kalinya. Ini sudah siap. Kita pindahkan ke mangkok.